Hai guys, welcome to our channel kelompok 1. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Let's begin! Pada video kali ini akan membahas tentang analisis lemak dengan metode Soxclet pada kopra. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Hernika Nur Apri, Anastasia, Siska Amelia, Sri Astuti, dan Hayatu Nupus Saputri. Adapun tujuan praktikum ini adalah mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan menganalisis kadar lemak bahan hasil perkebunan dengan metode Soxclet. Sebelum ke tahap yang lebih lanjut, mari perkenalan dengan dasar teorinya terlebih dahulu. Lemak dan minyak merupakan golongan lipida. Salah satu sifatnya yang khas adalah daya larutannya pada pelarut organik, misalnya seperti ether dan benzea, atau sebaliknya ketidaklarutannya dalam pelarut air. Lemak dan minyak secara kimiawi adalah trigliserida. Perbedaan lemak dan minyak ini pada suhu kamar, lemak berwujud padat sedangkan minyak berwujud cair. Lemak mengandung asam jenuh sedangkan minyak mengandung asam tak jenuh. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan saat proses analisa lemak. Adapun prosedur kerja yang dilakukan ialah yang pertama, preparasi labu alas bulat terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan adanya pengotor yang akan mengganggu proses analisis dengan mengeliminasi komponen selain analitin hingga nilainya konstan. Selanjutnya, timbang kertas longsong. Gulung kertas longsong yang sudah ditimbang dan lipat ujungnya. Kemudian, masukkan sampel kopra yang sudah halus ke dalam kertas longsong dan timbang sebanyak 5 gram. Penghalusan sampel bertujuan untuk memperluas permukaan sampel agar pelarut mudah berpenetrasi ke dalam sampel. Selanjutnya, letakkan labu alas bulat yang sudah dipreparasi ke dalam selubung pemanas. Kemudian, oleskan sedikit vaselin di ujung tabung ekstraksi. Tujuannya agar memudahkan pemasangan ke labu alas bulat. Tuang N-heksan sebanyak 3/4 atau 250 ml ke dalam beker gelas. Adapun menggunakan N-heksan ini karena merupakan pelarut yang paling ringan dalam mengangkat minyak yang terkandung dalam bijian dan mudah menguap sehingga memudahkan untuk reflux. Tahap selanjutnya, pasang tabung ekstraksi ke labu alas bulat. Lalu, masukkan timbel yang sudah berisi sampel ke dalam tabung ekstraksi. Dan masukkan pelarut heksan ke dalam tabung ekstraksi. Berikutnya, letakkan kondensor di atas tabung ekstraksi. Kemudian kunci dengan rapat dan rangkai selang dari kondensor ke kondensor lain. Nyalakan keran air dan tunggu sebentar hingga air dari kondensor mengalir ke kondensor lain. Berikutnya, nyalakan selubung pemanas dan atur ke skala 7. Lakukan ekstraksi selama 3 jam. Labu akan terekstraksi dan melalui sifon terkumpul ke dalam labu alas bulat. Labu alas bulat yang sudah terekstraksi selama 3 jam kemudian dipisahkan oleh alat rotary evaporator dengan cara diuapkan antara heksan dan lemak yang berada dalam labu alas bulat tersebut hingga heksan tidak menetes lagi pada labu. Jika sudah diekstraksi selama 3 jam, matikan selubung pemanas dan tunggu sebentar hingga sedikit mendingin. Lalu, keluarkan timbel dari tabung ekstraksi. Kemudian, pisahkan N-heksan dari lemak. Lemak hasil ekstraksi kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 1 jam. Pengovenan ini bertujuan untuk mendapatkan berat sebenarnya. Setelah di oven, keluarkan labu alas bulat yang berisi lemak dan masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Ini bertujuan untuk menstabilkan RH dan pendinginan labu. Jika sudah 15 menit, keluarkan labu dan lakukan penimbangan menggunakan neraca analitik agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Lakukan penimbangan hingga mendapatkan berat konstan.
Dan tidak lupa catat hasil penimbangannya. Berat labu itulah yang akan digunakan dalam perhitungan persentase kadar lemak sampel. Berikut adalah hasil pengamatan dan perhitungannya. Pembahasan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, sampel kopra yang dihitung menggunakan metode Soxclet tidak memenuhi syarat SNI. Hal ini dikarenakan sampel yang digunakan adalah kelapa tua. Selain itu, pada saat proses preparasi sampel tidak dilakukan pengovenan, sehingga pada saat penimbangan berat sampel tidak memenuhi atau melebihi standar SNI, dikarenakan masih terdapat kandungan air di dalam sampel. Hal yang akan terjadi jika melebihi standar SNI adalah berbau tengi. Kesimpulan. Pengujian kadar lemak dapat menggunakan berbagai macam metode. Pada praktikum kali ini menggunakan metode ekstraksi Soxclet. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kadar lemak pada kopra sebesar 71%. Hal ini tidak memenuhi syarat SNI pada kopra yang telah ditetapkan sebesar 60-65%. Sekian video yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi teman sekalian. Jangan lupa like dan share-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.